Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengungkap diri sendiri. Xiao Yan dan Xishan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa lembut itu. Mereka tercengang melihat seorang gadis kecil berambut ungu digantung di langit di depan kalajengking setan langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat gesit saat dia menghindari serangan liar yang terakhir. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti tangan kecil yang lembut, putih, akan mengeluarkan suara logam yang jelas setiap kali mengenai kalajengking setan langit 4 sayap. Seluruh tubuh kalajengking 4 sayap langit yang sangat besar bergetar dan jatuh ke belakang di depan banyak tatapan tercengang. Jelas, tinju gadis kecil berambut ungu itu mengandung semacam kekuatan menakutkan yang bahkan Skorpion siluman langit 4 sayap pun kesulitan menahannya. Kekalahan berulang seperti itu menyebabkan Four-Winged Sky Demon Scorpion menjadi jauh lebih jengkel. Kilatan darah liar dan kejam berkedip-kedip di matanya yang sangat besar. Dua penjepit besar menutup berulang kali seperti gunting besar saat dipotong secara acak di Ziyan. Bahkan bebatuan yang keras dibelah dimanapun penjepit melewatinya. Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi patah di tengahnya. Orang bisa melihat ketajaman penjepit yang sangat besar dari ini. Kawan, tidak ada gunanya membuat klip secara acak. Ziyan tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila. Tubuh kecilnya dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar yang sebelumnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dua tangan kecil seputih salju terulur sebelum meraih salah satu penjepit besar Four-Winged Sky Demon Scorpion di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Ziyan setelah dia meraih penjepit besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap dengan kedua tangan. Kekuatan menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa Skorpion siluman langit 4 sayap setinggi beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan diayunkan beberapa kali dengan kekuatan besar. Itu akhirnya dengan kejam dilemparkan ke tempat di mana gunung 10.000 kalajengking berada. Bang! Kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar tampak seperti bola meriam raksasa yang dengan keras melesat ke arah pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Kabut menyebar dan pecahan batu keluar. Jelas, murid 10.000 gerbang kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun menderita kerugian besar di bawah tubuh besar kalajengking iblis langit 4. Setelah mengotak-atik ini, kabut racun hijau yang menyelimuti daerah itu menjadi jauh lebih redup, mengungkapkan petak besar reruntuhan dan kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar yang sedang berjuang untuk berdiri. Pasukan besar sekte racun di luar segera mengeluarkan sorak-sorai yang memekakkan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan tiba-tiba ini. Banyak tatapan yang menatap gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan gadis yang tampil sangat imut ini. Kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Four-Winged Sky Demon Scorpion adalah sesuatu yang bahkan seseorang di puncak kelas Du Huang tidak berani menerimanya. Mendesis! Mulut Four-Winged Sky Demon Scorpion yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras. Kedua matanya berwarna merah darah saat mereka menatap Ziyan di langit. Keempat sayap besarnya mengepak dengan kekuatan besar, karena sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Ziyan, merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi. Ziyan bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan Four-Winged Sky Demon Scorpion sekali lagi. Sayap Douki di punggungnya dikepakkan dan dia sekali lagi maju dengan penuh semangat.
Beberapa ahli di sekitarnya dari Poison Sect tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke Four-Winged Sky Demon Scorpion ketika mereka melihat keinginan di wajah kecil Xian. Orang besar ini pada akhirnya adalah Magical Beast dengan reputasi yang sangat sengit dalam Kekaisaran Chuyun. Bahkan dikabarkan bahwa mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai sebuah kota. Tidak disangka bahwa itu benar-benar dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang yang benar-benar tidak proporsional di langit. Pandangannya segera beralih ke bawah, dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Xie Shan yang luar biasa suram karena kekalahan menyedihkan dari Four-Winged Sky Demon Scorpion. Ketua Xie Shan. Sepertinya Magical Beast wali milikmu ini tidak bisa datang. Sudut mulut Xie Shan berkedut sedikit saat mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiao Yan. Dia dengan sinis berbicara, "Anak nakal, sebaiknya kamu tidak segera bahagia." Orang yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir cerita Anda menjadi lebih menyedihkan. Xiao Yan tersenyum tipis. Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia berkata, "Sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah beralih ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama." Mata Xie Shan menyapu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam. Awalnya, sekte racun sedikit lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan 5 sesepuh menyebabkan kekuatan kedua belah pihak menjadi seimbang, tidak disangka Xiao Yan muncul di sepanjang jalan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua Do Huang, tetapi dia juga menunda Xie Shan. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk terlepas dari apakah itu pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian murid-murid biasa di tanah. Semua perubahan ini karena orang terkutuk di depannya ini. Xie Shan menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya, dari mana sebenarnya orang ini muncul? Mengapa saya tidak mendengar elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran? Mata Xie Shan tiba-tiba tertuju ke medan pertempuran yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini, Dokter Peri kecil dan Xie Bei yang jelas-jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru mengelak ketakutan. Tidak disangka kekuatan wanita racun langit juga begitu besar. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Old Shi sampai tahap ini, namun, jika ini masalahnya, gerbang 10.000 kalajengking kita akan menjadi semakin dirugikan. Saat itu, kerugian kita akan sangat parah. Bagaimana mungkin menelan Poison Sect? Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Xie Shan berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih. Tongkat biru di tangannya terayun dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, tawa samar Xiao Yan ditransmisikan. "Ketua Xie, perhatianmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti itu. Jika Anda mengikuti jejakku ya, Xie Bei yang itu mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Junior." Kilatan dingin melintas di mata Xie Shan. Do Qi yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya. Setelah itu, sosok tongkat menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat serangan Xie Shan. Dia memegang penggaris yang berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penggaris yang berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan keras di depannya. Senjata berat ini gesit seperti pedang panjang di tangan Xiao Yan. Apalagi,
Serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka. Sebaliknya, itu tampak seperti gelombang dengan satu tumpukan di sisi lain. Setiap kali penguasa berat menumpuk serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Xie Shan bergetar hebat. Penguasa besar dan tongkat biru itu berhubungan satu sama lain seperti kilat di udara. Serangan kedua belah pihak sangat ganas. Semua target adalah poin vital pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar orang yang melakukan kesalahan lebih dulu akan menjadi orang pertama yang terluka. Mengikuti peningkatan intensitas pertukaran, ekspresi Xie Shan menjadi semakin gelap dan lebih dingin. Hanya pada saat ini ketika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan betapa sulitnya berurusan dengan pihak lain. Penguasa berat tidak menunjukkan kelesuan sedikit pun saat menari. Apalagi, momentum serangan menjadi lebih berat dan lebih berat. Itu seperti air pasang besar yang tidak memberi orang lain sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya merasakan kejutan terbesar adalah bahwa pihak lain Dou Qi membuat udara sangat panas. Udara panas yang aneh ini akan bergerak di sepanjang batang dan diam-diam memasuki tubuhnya setiap kali kedua belah pihak melakukan kontak, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian untuk mengirimkan beberapa Dou Qi untuk mengusir dan memperbaikinya. Di bawah jenis udara yang sangat panas ini, udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Xie Shan Dou Qi tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan kekuatannya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pertarungan seperti itu terlalu mencekik. Bang! Penguasa yang berat sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat biru. Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiao Yan dan Xie Shan hingga mereka mundur selangkah. Ekspresi yang terakhir gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk segera mundur. Racun Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xie Shan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Tangisan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xie Shan tepat saat tubuhnya stabil. Xie Shan kaget saat mendengar ini. Suara itu secara alami berasal dari Shi Beiyan yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan dokter peri kecil. Mendengar kesungguhan dalam suaranya, tampaknya kekuatan Little Fairy Doctor agak melebihi harapannya. Namun, Xie Shan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Shi Beiyan. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kita pasti akan menang. Xie Shan dengan sinis berbicara kepada Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyuman buas saat dia mengingat kekuatan orang itu. Xiao Yan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya tenang saat mereka menatap Xie Shan. Sudut mulutnya sedikit mengandung sedikit penghinaan. Kemarahan membakar hati Xie Shan ketika dia melihat cara Xiao Yan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya. Kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala suku ini akan menghiburmu dengan baik. Kalajengking beracun yang saya besarkan belum memakan daging ahli Dou Huang untuk waktu yang lama. Kebuasan di wajah Xie Shan semakin padat ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu dikirim. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya memanggil sesuatu. Aura agung yang menyebabkan wajah dari banyak ahli yang hadir berubah karena perlahan-lahan merembes keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking tepat saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking.
Niat membunuh yang padat di mata Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.